Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah berada di tahun 2024 dan pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan menjadi sebuah tuntunan di dalam perjalanan kehidupan kita mengarungi tahun ini. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Namun kita akan renungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 65 ayat 4 berkata demikian, "Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus." Firman Tuhan memberitahukan kepada kita tentang satu pengalaman kehidupan Daud. Dan tema kebenaran firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pengalaman berjalan bersama Tuhan. Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan memberitahukan di sini ini adalah tulisan daripada Raja Daud kepada pemimpin-pemimpin pujiannya, dan ini tulisan ini adalah pengalaman pribadi Daud sendiri. Dia berkata demikian, "Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu." Firman Tuhan memberitahukan hari ini bahwa Daud merasakan sebuah kebahagiaan. Daud merasakan suatu kebahagiaan di dalam perjalanan kehidupannya. Tentu ada alasan yang mendasar di dalam kehidupan Daud ketika dia berkata bahwa aku berbahagia, aku mengalami kebahagiaan. Kata bahagia itu sendiri kalau kita pelajari bersama, di dalam beberapa terjemahan, kata bahagia itu mengandung makna aku diberkati, tetapi juga mengandung makna aku beruntung. Jadi bahagia itu mengandung makna keberuntungan dan diberkati di dalam perjalanan kehidupannya. Daud berkata bahwa aku beruntung, aku sungguh adalah satu pribadi yang sangat beruntung, aku sungguh pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena dua hal, dua alasan yang mendasar. Yang pertama, dia menjadi pribadi yang terpilih atau yang dipilih, bukan dipilih oleh manusia, tetapi dipilih oleh Tuhan sendiri sebagai raja di atas segala raja. Bukankah perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga demikian? Kita beruntung untuk menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, bukan karena kita. Bukan karena kita, tetapi karena pilihan Tuhan terhadap kehidupan kita. Kualifikasi memilih itu didasarkan pada standarnya Tuhan, bukan standar diri kita sendiri. Jadi ketika seseorang memilih sesuatu, itu didasarkan pada apa yang menjadi kualifikasi yang dia sudah tentukan untuk bisa memilih. Dan hidup Daud ketika itu dia merasakan bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara juga adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan karena sesuatu, tapi itu karena pilihan Tuhan sendiri terhadap kehidupan saudara. Karena kualifikasi Tuhan sendiri terhadap diri saudara. Dan Tuhan punya rencana terhadap pilihan itu. Dan Tuhan juga punya tanggung jawab yang akan dilimpahkan kepada kita untuk kita bisa menjalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan dia sangat beruntung karena dia diizinkan mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Kata mendekat itu bukan sesuatu yang mudah di zamannya Daud. Daud hidup di tengah-tengah tabut Tuhan masih ada. Jadi ketika dia berkata aku beruntung karena aku diizinkan mendekat kepada dia, berarti ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari kehidupan Daud. Dan keberuntungan Daud ketika dia diizinkan mendekat berarti dia sesuai dengan bahasa bebasnya dengan kekudusannya Tuhan. Kalau di zaman itu kalau kita merenungkan bersama bahwa untuk seseorang bisa mendekat itu perlu korban tertentu. Sehingga dia layak untuk mendekat di dalam kekudusannya Tuhan. Nah, hidup saudara dan saya juga beruntung karena kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan.
Dan kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Menjalani tahun ini kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Karena saudara adalah orang yang terpilih, karena saudara adalah juga orang yang diizinkan Tuhan mendekat kepada Dia. Bahkan kita bisa menyebut Dia sebagai Bapa kita. Oleh sebab itu saya ingin menutup dengan satu ayat yang sangat indah. Bagi orang yang beruntung, bagi orang yang berbahagia ini, saya ingin membacakan bahwa apa yang harus kita pegang di dalam perjalanan kehidupan kita. Coba kita perhatikan di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-11. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ini janji Tuhan kepada siapa? Orang yang berbahagia itu, yaitu orang yang dipilih dan diizinkan mendekat. Tuhan memahkotai tahun perjalanan hidup kita dengan anugerah demi anugerah, dengan berkat-berkatnya. Oleh sebab itu tetap pandang Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, tetap teguh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Yesus Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, Engkau memberkati umat-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau menopang kehidupan umat-Mu Tuhan. Seluruh jemaat-Mu mulai gembala, staf gembala dan seluruh aktivis yang ada di COTW Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Bahkan seluruh orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan memberkati kehidupan mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.